Oke guys, cek cek 1 2 3, balik lagi di channel bisa gado-gado. Dan di pagi hari ini, bukan malam, sorry, di pagi hari ini saya lagi riding ya, habis pulang dari saudara atau teman. Dan ini dia agak lumayan kesasar, makanya saya pakai GPS ya guys. Oke, sambil nemenin night ride apa nih? Ini soalnya udah pagi nih guys. Oke, jadi sebutannya naik ride lah. Walaupun ini udah pagi, jam 2-an, jam 2 pagi. Jadi sambil menemani perjalanan saya akan membahas tentang sebuah action cam. Jadi ada beberapa kesalahan user ketika pakai action cam. Terus kenapa si action cam itu cepat rusak atau dia PCB-nya atau komponen-komponen dalam itu kebakar, atau misalkan lama nggak kepake jadi nggak bisa dinyalain lagi. Oke guys, jadi ini adalah ada beberapa kesalahan user ketika kita pakai action cam. Number one. Oke, number one, kesalahan kenapa action cam kita cepat rusak adalah ketika kita lagi riding siang atau malam, itu kita pakai case atau pakai casing waterproof. Nah, jadi banyak nih teman-teman kita yang masih riding pakai casing waterproof ya. Padahal itu kan casing waterproof itu kan diperuntukkan untuk buat kita lagi berenang, buat nyelam, buat apa? Karena apa? Karena casing waterproof ini dia ketika kita pakai casing waterproof, ketika kita buat riding apalagi panas ya, pagi sampai siang itu panas banget, dan temperatur si action camnya itu dia over alias gak kebuang. Jadi lama kelamaan, satu, baterai cepet rusak, kedua, PCB komponen dalam itu cepet kebakar atau over panas ya. Itu number one. Jadi ketika teman kita ada problem, bang, kenapa action cam saya itu cepat rusak atau apalah, ternyata setelah diselidiki tanya gaya riding atau gaya dia ngevlog itu dia pakai casing si waterproof gitu. Nah, jadi kita lanjut ya. Nomor 2, ketika user action cam tiba-tiba bertanya ke kita, bang, saya ada action cam tapi lama nggak kepake, ketika kita mau pakai kenapa nggak nyala gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya action cam nih, ini kendala nomor 2 nih buat kalian yang punya action cam. Ketika kalian habis riding, habis ngevlog, terus masih sisa baterai setengah lah atau berapalah. Nah, diharapkan ketika kalian berhenti riding atau kalian mau nggak kepake si kameranya, itu kalian lepas baterai guys, lepas baterai. Jadi ketika kalian habis riding pulang ke rumah, itu kalian mau istirahatin si kamera seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Bahkan ada teman-teman kita yang habis riding males copot baterai, akhirnya nganggur sebulan, 2 bulan, 4 bulan. Nah, ketika mau dinyalain, dia itu nggak bisa nyala. Bahkan ada beberapa komponen short karena ya itu tadi, biarpun si kamera mati, biarpun kamera kita dimatiin, otomatis baterai masih nempel, itu dia proses arus listrik itu berjalan guys. Makanya kenapa yang bikin komponen-komponen dalam action cam itu rusak ya, karena kita nggak lepas baterai gitu. Jadi buat teman-teman, kalau yang habis riding, habis apa, itu kalian mending wajib copot baterai ketika mau nggak kepake si action cam ini. Maksudnya nggak dipakai lama, itu mending copot baterai gitu. Itu number one ya, number 2. Nomor 2 yang nomor 1 tadi kan pakai casing waterproof ya. Padahal casing yang nggak waterproof itu dijual bebas di online, murah loh, paling 10.000. Oke, jadi balik lagi ke
permasalahan user pemakai action cam kenapa cepat rusak. Yang nomor 3, oke. Jadi yang nomor 3 ini biasanya user ini dia pakainya itu ngecasnya langsung di kameranya guys. Jadi ketika kita habis pakai buat ngevlog, otomatis kan baterai habis, itu kan panas ya, si kameranya ini panas. Nah ketika panas dia itu langsung colok buat ngecas di kameranya, atau langsung ke casan, langsung colok ke kamera, dia ngecas melalui kamera. Sebenarnya sih bisa, cuman harus nunggu si kamera ini ketika kita ngevlog baterai mati itu harus nunggu berapa menit biar bener-bener adem, baru kita colok casan. Karena apa? Karena ketika baterai mati terus habis ngevlog terus kita langsung colok, itu ketika habis ngevlog itu kan panas si kamera, ditambah kita hajar pakai casan, tambah panas dong. Otomatis yang cepat merusak baterai yaitu kita pakai casannya langsung ke kamera, dan pas kita baterai habis ngevlog langsung colok gitu. Sebenarnya poin pentingnya buat buat baterai awet itu sebenarnya kita harus pakai charger sendiri ya. Kan ada tuh dijual bebas di online buat charger sendiri tanpa di kamera. Itu salah satu yang bikin baterai cepat kembung dan kamera cepat rusak, yaitu ngecas di kamera. Oke, jadi buat kalian yang punya action cam, mendingan kalau kalian nggak punya charger terpisah, kalian bisa ngecas lewat kamera langsung. Harus bener-bener nunggu si kamera ini bener-bener adem ya. Kalian kalau misalkan habis ngevlog baterai mati, diemin 1 jam lah beberapa biar dia bener-bener adem baru dicas bisa. Itu pun sebenarnya nggak dianjurkan, karena kalau kita keterusan ngecas lewat kamera ya cepat rusak sih itu. Terus apa lagi ya? Terus yang keempat, ketika kita mindahin file gede kayak misalkan video durasi 16 menit atau lebih dari 10 menit ya, kita pakai wifi. Nah jadi si kamera ini connect ke wifi, otomatis kan baterai dia boros cepat. Nah kebanyakan user sebenarnya ngedownload file dari kamera ke handphone via wifi itu sebenarnya aman, tetapi yang namanya kamera kalau misalkan kita lagi pakai wifi ke handphone itu otomatis boros. Nah si user ini biasanya kalau ngedownload video ini sambil dicas, itu dia guys salah satu yang bikin cepat rusak si action cam dan si baterainya. Umurnya nggak lama, dia ketika dia pakai sebulan 2 bulan pasti udah end gitu. Dari segi baterai, dari segi kamera dia end. Karena apa? Karena overnya itu dia bener-bener over gitu guys. Lebih baik saran saya kalau kalian mau mindahin file itu mendingan copot mendingan kalian copot memori terus pindahin ke handphone atau pakai OTG, itu yang paling aman gitu guys. Nah gimana? Jadi ada beberapa ya, jadi masih banyak sih yang perlu kita edukasi buat teman-teman pemula, khususnya yang motovlog pemula ya, biar kameranya awet nggak cepet rusak ya. Kalian harus dengerin tadi dari nomor 1 sampai nomor 4 itu banyak sekali teman-teman yang masih pakai ibaratnya casing waterproof, ngecasnya langsung ke handphone, terus pakai wifi, terus ketika nggak dipakai baterai masih kepasang. Itu adalah salah semua biar si kamera cepat rusak. Nah jadi biar nggak cepat rusak ya udah itu tadi, kalian kalau ngevlog nggak usah pakai casing waterproof, ada casing alternatif lain. Terus kalau kalian nanti cas bawa baterai cadangan, casnya nanti pakai casan desktop atau casan yang buat baterai si action cam-nya. Terus kedua, kalau kalian mau download file via wifi nggak usah sambil cas gitu.
paling enak sih dicabut memori langsung templok ke handphone atau OTG, itu udah paling bener gitu guys. Jadi video ini saya saya bikin buat kalian yang masih bingung tentang cara merawat action cam ya, biar nggak cepet rusak. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini paham apa yang saya maksud ya. Soalnya banyak sekali kejadian action cam baru pakai berapa bulan dia udah mati atau ada kendala lain. Nah, itu dia. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mungkin video ini sangat bermanfaat. Silahkan kalian bisa share sebanyak-banyaknya biar teman kalian itu tahu sama teman-teman kalian, dan kalian biar ada video edukasi bagus seperti ini ya, bisa share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalain tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Pusaka Gado-Gado. Oke, edukasi tentang action cam sampai di sini dulu. Mungkin besok kita bahas tentang bagaimana cara ngerawat intercom supaya lebih awet dan nggak cepat rusak. Oke, video sampai sini dulu. Saya Desta Mata mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai dari awal sampai akhir, dan thanks for watching. See you next video and bye bye.